Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang saya hormati sesepuh-sesepuh Aceh, Pak Sofyan Djalil, di tempat ruang pertemuan kita di sini ada Pak Nasir Jamil, ada Pak Nazar, di sana tentu tadi disebutkan ada Pak Safrizal, Pak Fafrozi, Pak Abdullah Puteh, Pak Arman Pahit, dan ada intelektual kita, Rektor USK, Pak Prof. Samsul. Saya kira banyak lagi tokoh yang hadir, dan di sini ada teman-teman muda, ada Bang Munawar, Bang Nizar, dan Bang Muntasir. Saya kira hari ini kita bicara soal Aceh adalah sesuatu yang menjadi banyak banyak aspek yang keunikan tentu ya, karena di satu sisi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sofyan Djalil, bagaimana potensi-potensi Aceh secara pragmatis, beliau memahami karena beliau adalah orang yang mendalami banyak hal bidang ekonomi. Tentu juga menjadi banyak pertanyaan pada hari ini kita mendengar bahwa hasil survei BPS bahwa Aceh adalah provinsi termiskin di Indonesia, bukan termiskin maksud saya, Aceh adalah provinsi dengan nilai pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia, di bawahnya cuma ada Papua Barat gitu ya, selebihnya semua di atas Aceh gitu ya. Tentu satu situasi yang menjadi tanda tanya buat kita. Kemudian juga dalam hasil ujian tes akhir tahun lalu, Aceh juga, siswa Aceh adalah yang terendah di Indonesia. Saya kira dua data ini menunjukkan betapa Aceh mengalami satu masalah yang serius untuk sama-sama kita pikirkan. Dan tentu kita saat ini masih mengacu juga pada banyak momentum-momentum sejarah yang sudah dilewati oleh Aceh. Dan pasca reformasi kita tahu juga berapa banyak sebenarnya bargaining Aceh yang dipunya Aceh, kemudian juga digelontorkan dana ke Aceh. Tapi memang pada hari ini kita melihat kemiskinan Aceh menjadi satu persoalan yang serius. Kita ketahui bahwa puncak kejayaan Kesultanan Aceh yang terjadi pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17, pada masa itu Aceh menjadi kerajaan terkemuka di wilayah Asia Tenggara yang kekuasaannya meliputi sebagian Sumatera sampai Semenanjung Malaka. Puncak kejayaan Kesultanan Aceh terjadi pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17. Pada masa itu Aceh menjadi kerajaan terkemuka di wilayah Asia Tenggara yang kekuasaannya meliputi sebagian Sumatera, Semenanjung Malaka, dan kedatangan kolonialisme Barat atau gempuran terhadap Aceh tak pernah berhenti. Pada tahun 1873 Aceh menyatakan perang Sabil terhadap Belanda. Perang tersebut baru berakhir pada 1904, sekaligus menandai bahwa Aceh menjadi wilayah terakhir yang ditaklukkan Belanda. Kenyataan sejarah yang menempatkan Aceh sebagai wilayah yang paling terakhir ditaklukkan penjajahan mematahkan versi kolonialisme Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 350 tahun. Apabila menghitung berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904, maka penjajahan bangsa Belanda di Aceh sebenarnya hanya berlangsung 40 tahun saja. Semangat perjuangan rakyat Aceh yang ditunjukkan oleh para pendahulu menjadi modal penting untuk jadi spirit dan motivasi membangun Aceh masa kini dan masa yang akan datang. Melihat realita historis tersebut, semestinya Aceh mampu dan bisa lebih baik lagi. Namun dengan berbagai problema yang ada dan dinamika sosial politik yang terjadi dalam rentang sejarah Aceh hingga hari ini, bagaimana jalan ideal untuk mencapai Aceh yang makmur dan berkeadilan? Aceh, Tanah Rencong yang kita cintai bersama ini, tercatat dalam sejarah sebagai daerah yang tak pernah takluk sekaligus memiliki masyarakat yang dinamis.
Tak hanya itu, Aceh juga kaya akan sumber daya alam, kultural maupun sumber daya manusia yang kini tersebar di berbagai penjuru negeri Indonesia, bahkan juga di dunia. Dengan potensi tersebut, seringkali kita terbentur pada realita tentang masih banyak kemiskinan, rendahnya akses warga Aceh pada pendidikan yang bermutu, hambatan sosial kultural pada praktek pembangunan, dan sejumlah persoalan lain yang merentang dari penyusunan kebijakan sampai dengan realisasi program pembangunan di Aceh. Masa lalu Aceh yang penuh konflik diperberat oleh dampak bencana alam tsunami yang traumatik adalah beban yang membelit derap langkah warga Aceh untuk berlari menyongsong masa depan. Pada malam ini, kita kembali memperingati penandatanganan kesepakatan Helsinki yang membawa perdamaian bagi warga Aceh. Namun, 16 tahun semenjak kesepakatan damai itu dicapai, apakah warga Aceh sudah mencapai apa yang dicita-citakannya? Tentu, ini jawaban atas pertanyaan yang tak mungkin bisa memuaskan kita semua dalam satu malam. Menyusun jawaban atas pertanyaan klise yang berulang kali dibahas dalam setiap seminar dan diskusi publik untuk ini membutuhkan ikhtiar yang serius dari segenap warga Aceh. Bukan hanya yang ada di Aceh, melainkan pula bagi orang Aceh yang berada di wilayah lain di Indonesia, termasuk saya pribadi tentunya. Menurut hemat saya, ada 3 prasyarat ideal untuk mengusahakan pembangunan pada sebuah daerah. Pertama, kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, yang terdidik dan berketerampilan. Yang kedua, ketersediaan sumber daya alam. Dan yang ketiga, lingkungan sosial, politik, kultural yang mendukung. Apabila prasyarat ini tidak tersedia, maka sebuah daerah akan berpotensi terjerembab dalam persoalan kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan sosial, korupsi, dan juga rendahnya daya saing, seperti yang terjadi pada Aceh hari-hari ini. Aceh menghadapi beberapa persoalan yang agaknya berakar pada konflik di masa lalu yang berkepanjangan, bencana alam, kebijakan yang tidak mengakar pada realita, serta inefektivitas instrumen-instrumen fiskal, sosial, ekonomi, yang dapat mengurangi berbagai kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Menurut hemat saya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Aceh untuk melepaskan diri dari jerat persoalan kemiskinan dan problem sosial ekonomi yang terjadi hari ini. Yang pertama, perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Yang kedua, perbaikan fasilitas publik dan peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, tentu yang penting adalah perlindungan sosial. Yang keempat, penanganan masalah gizi, kurang, dan kerawanan pangan. Yang kelima, perluasan kesempatan berusaha untuk masyarakat luas. Yang keenam, memfasilitasi anak muda Aceh dalam sektor industri kreatif. Dan yang ketujuh, optimalisasi dana otonomi khusus yang saat ini selalu menjadi polemik di Aceh. Saya kira beberapa gambaran-gambaran pemikiran tersebut menjadi bahan kumpulan pemikiran dari banyak pembicara malam ini yang semua adalah tokoh-tokoh yang memang sangat mendalami dan memahami Aceh secara mendalam. Demikian pandangan saya kepada Bang Munawar, saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.